yang tidak pernah absen di dalam melaksanakan tugas sebagai Zoom Keeper sehingga Mapara 3 dapat berlangsung dengan lancar. Yang kami hormati penyelaras Mapara 3 hari ini yaitu Bapak Dr. Sarjana dari Temanggung. Assalamualaikum. Sugeng rawuh Pak Dokter, alhamdulillah. Assalamualaikum Rawuh. Putri. Yang kami hormati pula mubalik kita pagi ini yaitu Ustadz Suwarno SPD MPD. Beliau adalah Prinsipal SMP Muhammadiyah Merauke. Yang kami hormati pula Ustadz Alimuddin MPD, Prinsipal SMK Muhammadiyah Paguyangan Brebes. Yang kami hormati Bapak Setyo Rahmawanto, Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Wonosobo, yang telah berkenan memberikan izin salah satu siswinya, yaitu Ananda Sofi Nurlaila, sebagai petugas tilawah pada Mapara 3 hari ini. Yang saya banggakan dan saya sayangi, meskipun belum bergabung, Ananda Sofi Nurlaila, siswi SMK Muhammadiyah 1 Wonosobo. Dan tentunya tidak tertinggal adalah seluruh Bapak dan Ibu jamaah Mapara 3 hari ke-16 yang sampai saat ini masih tetap istiqomah mengikuti kajian Mapara. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita mulai kegiatan Mapara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, waktu berjalan sangat cepat, tidak terasa hari ini adalah sudah memasuki tanggal 16 Ramadan. Sudah tanggal pertengahan. Tetapi alhamdulillah kegiatan Mapara 3 ini tetap stabil. Dari data yang tertulis di layar laptop kemarin masih mencapai angka 100 partisipan. Ini adalah sesuatu yang tidak mudah ya, karena kebanyakan ketika sudah masuk di pertengahan, kadang-kadang semangat itu menjadi menurun. Ya. Kalau di kampung biasanya jamaah sholat tarawih itu di masjid juga tinggal separuh, gitu ya. Semoga hal ini tidak terjadi pada diri kita masing-masing. Semoga semangat kita di bulan Ramadan tetap terjaga sampai akhir Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, Forum Mapara 3 itu selain sebagai sarana tholabul ilmi, juga merupakan sarana untuk menjalin tali silaturahim di antara kita. Dan melalui Forum Mapara 3 ini kita bertambah teman, bertambah saudara. Kemudian teman yang lama kita mungkin karena kesibukan lupa menyapa, lupa menanyakan kabar. Melalui Forum Mapara ini, akhirnya kita dapat bertemu, dapat menyapa. Bapak Ibu yang kami hormati, itu sedikit sebagai pembuka kegiatan Mapara 3 kali ini. Menginjak acara pertama, apakah Mbak Sofi Nurlaila sudah bergabung? Belum, ya? Mbak Sofi Nurlaila belum bergabung. Kalau Belum. begitu, Prof. Iman sudah bergabung belum, ya? Sudah rawuh belum, ya? Belum, Bu. Belum juga, ya? Baik, selanjutnya langsung aja kita lewati. Ya. Jadi untuk acara yang ketiga kita dahulukan yaitu... Izin Ibu, Sofia masuk sudah. Oh, Mbak Sofi sudah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Sofi. Assalamualaikum Mbak Sofi. Ada sudah. Sudah ya? Mbak Padahal Sofi. sudah dibuka itu. Sudah unmute. Iya.
Audio, Bun. Oh, audio mungkin belum di ini. Diingatkan aja Bu, di chat ya. Mbak Audio mungkin di Sofi, ini. Di di chat aja Bu Bu. April ada nomor kontaknya kan? Minta tolong buka lo di apa? Iya, iya, Bu. Sebentar saya kontak Bapak kemarin. Sambil menunggu proses bisa ke Oh, penyelaras nggih, dulu nggih. Putri. Baik, nggih, Bunda Retno. Baik, kita sambil menunggu Mbak Sofi untuk bergabung. Waktu selanjutnya saya aturkan kepada Bapak Dr. Sarjana untuk menyampaikan sepatah dua patah Anaknya kata sama. sebagai penyelaras. Masuk Bu. Sudah, bisa Bu April. Gimana? Sedang dicoba, Bu. Anaknya di Oh, nggih. asrama, Bu. Berarti Nggih, langsung saja, nggih. bentar. Monggo Pak Dr. Sarjana, waktu dan layar disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat Prof. Imam Robandi dereng gabung nggih. Dereng. Nanti sebentar lagi. Terima kasih sekali Bu Tri Mulyani. Alhamdulillah luar biasa ini Putri. Nggih, semangatnya dari kemarin nggih Putri. Semoga nanti di Mapara pagi hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar dan insya Allah pasti sangat bermanfaat untuk kita karena pagi ini yang dibahas adalah sesuatu yang luar biasa, pendidikan keluarga, nih, Ramadan dan pendidikan keluarga, di mana kita bareng-bareng di bulan Ramadan ini tentu waktu-waktu yang sangat berharga, itu sangat bisa sering kita temui, terutama pada saat kita berbuka puasa, kemudian bersahur bersama, sehingga meningkatkan ikatan kasih sayang, ikatan antar anggota keluarga ini, sehingga bisa transfer ilmu untuk dengan anak-anaknya, juga dengan keluarga yang lain, dengan istri ya, sehingga nanti bisa tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, harapannya juga eh, menjadi keluarga dambaan setiap seorang muslim, yaitu menjadi keluarga semacam surga nggih, baiti jannati nggih, menjadi surga kita. Baik, terima kasih juga kepada Bu Sylvie ya, luar biasa beliau sebagai Zoom keeper ya, Pak sama Ustadz Munali, luar biasa sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik, lancar. Kemudian segenap panitia, Dr. Izuki ini alhamdulillah selalu mengingatkan saya. Terima kasih Dr. Izuki, Bu. Dan ini banyak yang rawuh alhamdulillah semuanya nggih. Kemudian juga Bapak Moderator Pak Alimuddin MPD, beliau Prinsipal SMK Muhammadiyah Paguyangan Brebes. Assalamualaikum Ustadz Alimuddin. Sudah rawuh nggih. Sudah. Kemudian juga yang kami hormati dan kami tunggu tausiahnya Ustadz Suwarno SPD MPD, Prinsipal SMP Muhammadiyah Merauke. Assalamualaikum Ustadz Suwarno. Oke. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Sabang sampai Merauke. Ini alhamdulillah kami sudah sempat ke Sabang tahun kemarin ketemu Pak Ustadz Zardan. Insya Allah semoga besok bisa sampai Merauke Ustadz Warno. Amin amin, kami tunggu di Merauke. Insya Allah. Bapak Ibu semuanya,
Ini kami sapa ya, Bu Silpi Malang, terima kasih. Bu Retno Cirebon, luar biasa ini semangatnya. Nggih. Bu Sofni, Bukit Tinggi, Bu Elisatin Ernawati, nggih. Pak Abu Nawas, Jayapura. Assalamualaikum Pak Abu Nawas. Biasanya jam segini udah siap nggih Pak Abu Nawas. Nggih. Bu Titi Rahmawati, Jogja, nggih. Tetangga kami. Haji Afandi, Kadang Haur. Kemudian Bu Rahmah Mustikawati, Mbak Indah, ya ini tetangga kami, teman kami. Ternyata yang Temanggung ada yang lain ini, Bu Sinten nggih, Bu Pak Samas dari Corong, Papua nggih, Ustaz Mas, Bu Sunarti Semarang, Bu Umi Putri, Dr. Izuki, ya, senior kami ya, sejawat senior kami, Bu Hatmi Tegal, Assalamualaikum, Bu April, Assalamualaikum, Pak Jamaluddin Arif, nggih. Ustadz Helman, luar biasa, Alhamdulillah. Guru kami, Bu Heriati dari Jogja, nggih. Assalamualaikum Bu Heri, Bu Endang, Kota Pekalongan, Bu Eli, Bu Rukiati, Bu Tati, Pak Roy, kemudian Pak Lutfilah, Bu Nunung Makassar, Bu Ake atau Pak Ake ya? Ustadz Ma'ruf SMK Muhammadiyah, kemudian Pak Firman. Assalamualaikum Pak Firman, ini tetangga kami dari Semarang ya. Bu Ike, Bu Martina Bukit Tinggi, Bu Waning Tegal, Bu Ahyati, Bu Eni Rahyati Wonogiri, ya. Pak Setio, kemudian Bu Lina Tegal, Bu Nur Aini, nah, ini banyak dan lainnya ya. Bu Lia Klaten, Bu Rima Bandung, Pak Anas, Bu Nurvin, Bu Arti ya, Bu Apriani Temanggung, nggih. Temanggungnya mana Ibu? Kapan bisa ketemu nggih? Bu Alfiah Malang, kemudian Bu Dwi, Bu Sofi, nggih. Dan Bapak Ibu semuanya yang di sini alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesehatan, kesempatan sehingga pagi ini dapat berjumpa di sini. Tentu insya Allah semoga ilmu yang kita dapatkan nanti dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga terwujud tadi yang kami sampaikan ya, baiti jannati, keluarga kita menjadi keluarga yang seakan surga, sudah ngincip surga dulu di dunia, yaitu melalui pendidikan keluarga yang berkualitas terutama di bulan Ramadan ini di mana intensitas kita bertemu dengan semua anggota keluarga insya Allah justru lebih banyak dibanding di bulan selain Ramadan. Itu mungkin dapat kami sampaikan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada perkataan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Bismillah, semoga nanti bisa lancar acara pagi hari ini. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Monggo warahmatullahi Putri wabarakatuh. matur nuwun. Nggih, matur nuwun sangat Bapak Dr. Sarjana. Baik, karena ini Ananda Sofi Nurlaila sudah on, maka waktu untuk Mbak Sofi Nurlaila yang akan membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 5. Waktu dan layar disilahkan. Monggo Mbak Sofi. Masih mute Putri. Speakernya belum dibuka itu Mbak Sofi. Mbak Sofi, speakernya mute, dibuka Bu. dulu, Mbak. Nah, sudah itu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala
من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suaranya sangat merdu. Terima kasih Mbak Sofi Nurlaila yang cantik. Semoga dengan bacaan surat Al-Kahfi ayat 1-5 mendapat kegiatan Mapara 3 kali ini semakin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, apakah Prof. Imam sudah rawuh ini? Belum nggih? Belum, Bu. Belum nggih? Langsung acara inti nggih. Baik, karena Prof. Imam belum rawuh, nanti untuk motivasi mungkin dilaksanakan setelah Prof. Imam rawuh saja. Maka menginjak acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Ustadz Suwarno dengan tema Ramadan dan Pendidikan Keluarga. Pemaparan materi akan dipandu oleh moderator, yaitu Ustadz Alimuddin MPD. Beliau adalah prinsipal SMK Muhammadiyah Paguyangan Brebes. Bapak Ibu sekalian, akan saya bacakan CV agar kita lebih mengenal Ustadz Alimuddin MPD. Ustadz Alimuddin MPD sebelum beliau menjabat sebagai Kepala SMK Muhammadiyah Paguyangan Brebes, beliau mengawali karirnya sebagai seorang guru MTS Nurul Ittihad pada tahun 2000 sampai 2009. Ini di Brebes juga nggih Ustadz nggih. Kemudian beliau pernah juga menjabat sebagai Waka Kesiswaan, kemudian Waka Keagamaan, dan beliau pernah juga menjabat sebagai Kepala Sekolah Muhammadiyah Bantar Kawung. Kemudian riwayat non jabatan, beliau adalah Wakil Ketua MGMP Ismuba tahun 2006 sampai 2010, Sekretaris MGMP Ismuba tahun 2016 sampai 2021, Koordinator MGMP PAI tahun 2017 sampai 2021. Kemudian riwayat pendidikan beliau, sekolah dasar diselesaikan tahun 1981, kemudian SMP tahun 1983, sedangkan SMA yaitu di SMA Muhammadiyah Bumi Ayu tahun 1987, pendidikan S1 diselesaikan di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, sedangkan S2 diselesaikan di Universitas Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2018. Kemudian pengalaman organisasi beliau adalah Wakil Ketua PRM Kaliangkap Bumi Ayu tahun 2006, kemudian Majelis Pengkaderan Cabang Muhammadiyah Bumi Ayu tahun 2006 juga, dan sebagai Ketua atau Kors Mubalek tahun 2006 sampai sekarang.
Beberapa pelatihan yang pernah beliau ikuti adalah workshop refreshment implementasi kurikulum 2013, kemudian pelatihan pengelolaan pengujian bagi guru mapel, guru ismuba tahun 2018, dan mengikuti kegiatan Baitul Arkom pada tahun 2017. Bapak Ibu, itu kurikulum vitae Ustadz Alimuddin MPD. Baik, untuk selanjutnya waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Alimuddin MPD. Monggo Ustadz Ali, waktu dan layar disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak motivator kita, Bapak Profesor Imam Robandi. Mudah-mudahan pada hari ini beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang luas, halalan, thayyiban, dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala waladun soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian wabil khusus kepada Al-Ustadz Suwarno yang kami muliakan, begitu pula pada Bu Tri Mulyani. Mudah-mudahan Bu Tri Mulyani berikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, rezeki yang halal dan thayyiban, dan mudah-mudahan dijadikan waladun, anak-anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja Bapak Ibu yang saya muliakan, marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Salah satu nikmat itu adalah nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, baik yang kaitannya dengan ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya, khususnya di bulan Ramadan ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarawih kita, tadarus kita, sedekah kita, dan yang terakhir adalah birrul walidain kepada orang tua kita. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena waktunya sudah siang, mungkin yang di Marwek Tad Suwarno, di mereka sudah jam berapa Tad? Sudah 7:30 lewat 5 menit ini, Ustaz. Oh, 7:30. Sudah cukup Kalau panas. Ya, kalau di Brebes masih jam 5.35, sudah 36. Jadi perbedaannya 2 jam. Bapak Ibu yang saya muliakan, langsung saja kami sebagai moderator, apa yang sudah tadi jelaskan dari Bu Tri Mulyani, bahwa saya asli dari Bumayu, Kabupaten Brebes, orang Portugal Pak, Purwokerto Tegal. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, baik, materi di Mapara yang ke-16 ini adalah
Ramadan dan pendidikan keluarga yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Suwarno. Terus bagaimana nanti penjelasan antara Ramadan dengan pendidikan keluarga, mari nanti kita bisa dengarkan sama-sama. Dari pemateri kita adalah dari Pak Ustadz Suwarno. Ustadz Suwarno SPD MPD ini beliau lahir di Lombok dan Jombok Di Jombok, Ustaz. Oh, Di Jombok. Oh, berarti beda ya antara Lombok dengan Jombok ya. Ya. Jombok 25 Februari 1977. Adapun pendidikannya adalah SD. Beliau pernah studi di SD Impres Unik. Unik 7. Lulus 1990. Kemudian beliau juga pernah belajar di SMP Negeri 4 Merauke, lulus 1993. Kemudian di SMAN, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Merauke, lulus 1996. Kemudian juga beliau melanjutkan di IKIP Universitas Cendrawasih, lulus 1996. Kemudian di Pasca Sarjana Magister Pendidikan IPA Universitas Cendrawasih, lulus 2015. Adapun pengalaman kerjanya tahun 2001 sampai 2004 adalah guru SMAN 1 Pokas. Kemudian di 2005-2012 SMAN Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Muting. Kemudian di tahun 2013 sampai sekarang sebagai Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Merauke. Itu mungkin riwayat dari beliau Ustadz Suwarno. Karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa membacakan secara keseluruhan untuk riwayat daripada Pak Suwarno atau Al-Ustadz Suwarno SPD MPD. Bapak-Ibu yang saya muliakan, mari kita bersama-sama mendengarkan ceramah dari beliau Bapak Ustadz Suwarno. Mudah-mudahan kita bisa mengambil tarbiyah ibrah dari pengajian tersebut. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Moga Matur suwun sangat Ustadz Alimuddin. Mohon izin share screen terlebih dahulu ya. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu Bapak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awal sekali yang kami muliakan Prof. Imam Robandi yang senantiasa memberikan support, memberikan penyemangat, memberikan motivasi kepada kita, yang mana kita terus bisa menjadi manusia-manusia pembelajar, sehingga terus semangat untuk belajar secara bersama-sama. Kemudian Bunda Tri
Mulyani yang senantiasa mengingatkan saya terus untuk persiapan kegiatan Mapara ini, Dr. Isuki yang tidak henti-hentinya setiap hari selalu mengingatkan saya untuk mengikuti kegiatan acara Mapara ini. Kemudian Ustadz Munali dan Bunda Silvi, Ustadz Sanmas dan Bunda Nurfin, Pak Abu yang juga menjadikan penyemangat saya untuk terus belajar dari kawasan Pulau Papua. Kemudian Ustadz Alimuddin sebagai moderator kita pada kesempatan pagi hari ini, Dr. Sarjana yang luar biasa memberikan penyelaras pada pagi hari ini. Kemudian peserta yang lain yang luar biasa, Bunda Sopni, Bunda Retno, dan mohon maaf yang saya tidak sebutkan satu persatu, yang luar biasa untuk kita sama-sama belajar. Ibu Bapak yang sama-sama dirahmati Allah SWT, tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Alimuddin, CV saya seperti yang tercantum tadi, tidak ada basic sama sekali. Saya sebagai mubalik sebenarnya, karena dari jenjang SD sampai dengan pasca sarjana, saya belajar dari ilmu-ilmu umum semuanya. Dan terakhir adalah pasca sarjana pun juga mengambil dari pasca sarjana program IPA. Namun demikian, karena Prof. Imam Robani selalu menyemangati kepada kami bahwa tidak ada yang tidak bisa kecuali kalau kita tidak mau belajar. Inilah yang kemudian saya memberanikan diri di hadapan para alim ulama yang luar biasa pada kesempatan pagi hari ini untuk sama-sama kita berbagi terkait dengan bagaimana pendidikan keluarga saat ini yang terjadi di sekitar kita. Kemudian Ananda Sofi yang tadi luar biasa membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 5. Tidak ada kaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini. Namun demikian, surat Al-Kahfi ini adalah syarat minimal yang harus dihafalkan oleh anak-anak saya yang ada di SMP Muhammadiyah, yang kurang lebih ada 500 anak yang setiap hari dibacakan di kala selesai melaksanakan sholat duha. Selain juga hafalan-hafalan Quran yang lainnya. Oleh karena itu, ini luar biasa tadi, sangat menyejukkan dan mudah-mudahan memberikan penyemangat kepada kita semuanya. Ibu Bapak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi Mapara pada pagi hari ini kaitannya dengan bagaimana dengan pendidikan keluarga yang kurang lebih sampai jam berapa ya Pak Ustadz Alimuddin saya menyampaikan ini? Jam 6 ya? Sampai jam 6. Jam 6 ya. Jam 8 untuk wilayah Papua ya. Baik, karena kaitannya dengan pendidikan keluarga, perlu juga saya perkenalkan, saya diberikan anugerah oleh Allah 5 putra putri ya. Yang satu saat ini sedang studi di UMY, hampir sudah di semester akhir. Kemudian yang kedua di Pondok Pesantren Darul Insan Muhammadiyah Sragen. Yang 2 anak lagi, anak ketiga dan keempat sedang menempuh studi di SD Muhammadiyah program khusus di Merauke, yang satu di TK Baitul Arkom. Jadi hampir semua anak-anak saya itu sekolah di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Demikian mungkin yang bisa menjadikan pengantar saya pada pagi hari ini. Nah, Ibu Bapak yang sama-sama dirahmati Allah SWT yang saat ini sedang terjadi. Ibu Bapak, zaman memang sudah berubah ya. Kita saat ini sedang menuju pada generasi baru dengan tatanan baru dari berbagai macam hal. Maka Ali bin Abi Thalib pun dari jauh-jauh sebelumnya sudah memberikan pesan kepada kita selaku orang tua, didilah anakmu sesuai dengan zamannya. Sungguh mereka akan menghadapi masa depan yang berbeda dengan zamanmu. Tidak siapa yang menyangka kali ini kita bisa menggunakan fasilitas Zoom meeting ini. Sama sekali tidak pernah kita bayangkan. Tapi mau tidak mau hari ini kita juga harus melakukan situasi seperti ini dengan zamannya. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah makhluk luar biasa karena kita itu berasal dari gen pemenang. Kenapa kita sebagai gen pemenang?
Karena kita tahu bahwa ayah kita, bapak kita itu mengeluarkan sperma itu kalau kita teliti di bidang dari sisi IPA itu lebih dari jutaan sel yang keluar dan yang jadi hanya kita saja. Jadi dari jutaan sel yang ada itu yang jadi hanya kita saja. Maka kita sesungguhnya adalah gen pemenang dari sekian juta sel yang dikeluarkan oleh ayah kita. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, kuntum khairu ummah, ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian selanjutnya, kita juga tersusun dari gen positif dan negatif. Maka kadangkala kita juga bisa menjadi makhluk yang baik, pun juga sebaliknya, kita juga bisa menjadi makhluk yang mungkin yang terendah. Oleh karena mari kita syukuri keluar biasaan kita ini dengan cara apa? Dengan cara beriman dan beramal soleh. Karena apa? Karena bagi kita yang orang-orang yang beriman ada janji-janji Allah yang diberikan kepada kita. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yahsya ladina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu alaihim falyataqullaha wal yaqulu qaulan syadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, anak-anak yang cengeng, anak-anak yang tidak mandiri. Ini yang seharusnya ditakutkan kepada kita sebagai seorang muslim. Yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka, yang khawatir kalau seandainya anak-anak kita tidak bisa makan, yang khawatir kalau seandainya anak-anak kita tidak bisa memberi apa-apa. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi yang kita khawatirkan itu bukan karena nanti apakah anak-anak kita itu bisa hidup sukses atau tidak, tetapi yang kita khawatirkan adalah anak-anak kita itu bisa tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga di dalam surat Quran ayat Maryam yang ke-96, Bapak Ibu, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang maha pemurah, akan menanamkan dalam hati mereka kasih sayang. Jadi yang akan memberikan kasih sayang kita, hati kita tenang, itu tidak lain dan tidak bukan hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Sebagaimana juga di dalam janji Allah di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-47, Allah sendiri yang berjanji kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Apakah janji Allah? Allah lah yang akan menolong bagi orang-orang yang beriman. Ya. Sebagaimana di dalam Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-47, dan kami selalu berkewajiban. Jadi Allah itu punya kewajiban menolong orang-orang yang beriman. Kemudian bagi orang-orang yang beriman berikutnya di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-38 akan diberikan advokasi, akan diberikan pembelaan, ad-difa. Sebagaimana itu terjemahannya sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Kemudian bagi orang-orang yang beriman, ya, Allah akan berikan perlindungan. Jadi satu-satunya perlindungan yang bisa membela kita, yang bisa menjadi benteng kita, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat yang 257. Ibu bapak yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi orang-orang yang beriman akan ditunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Hidayah. Sebagaimana di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-54. Sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman pada jalan yang lurus. Kemudian orang-orang yang beriman selanjutnya, ibu bapak, akan diberikan kekuasaan di dunia dan diberikan kemapanan dalam segala bidang. Jadi kalau kita ingin mendapatkan jabatan yang baik, jabatan yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, maka berimanlah, karena itu sesungguhnya Allah sendiri yang nanti akan melindungi kita. Sebagaimana dalam firman Allah, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan berkuasa orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh
Dia akan meneguhkan atau memberikan kemapanan agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surat An-Nur ayat yang ke-55. Ibu Bapak yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Lalu bagaimana kita hari ini? Ya. Tidak sedikit kita bisa lihat seperti ada yang dalam tayangan foto seperti ini. Lalu ini salah siapa? Mudah-mudahan seperti ini. Inikah putri harapan kita, Bapak Ibu? Seperti kasus seperti ini. Ada yang homo dan sebagainya. Maka Ibu Bapak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan pembelajaran kita baik di rumah maupun di di sekolah, maka seyogyanya kita ngikutin seperti yang Veron katakan bahwa ada 10% dari apa yang kita baca dan 90% dari apa yang kita katakan dan kita lakukan. Jadi sesungguhnya anak-anak kita yang ada di rumah, anak-anak kita yang ada di sekolah, mereka tidak akan melakukan segala sesuatu kecuali apa yang kita lakukan sehari-hari. Dan itulah yang akan diikuti oleh anak-anak generasi kita. Maka mari kita sama-sama untuk meningkatkan keimanan kita di bulan-bulan Ramadan seperti ini. Ibu Bapak, kata orang bijak mengatakan bahwa anak itu akan belajar dari kehidupannya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia akan belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia akan belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemooh, anak belajar dengan rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, maka anak akan belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, anak belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, anak akan belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar menjadi keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh keamanan. Selanjutnya, mari kita sebagai orang tua bersungguh-sungguh meminta dan mencita-citakan dari Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan generasi yang terbaik. Maka Allah Ta'ala mengabadikan doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita ikuti. Ya. Doa-doa Nabi Ibrahim itu ketika kita untuk mendapatkan anak yang soleh, apa yang dibacakan? Robbi habli minasyolihin. Tuhanku karunikanlah untukku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Begitu juga doa Nabi Ibrahim yang ke-40, ya Tuhanku jadikanlah aku orang-orang yang menegakkan sholat. Robbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Kemudian pelajaran yang pertama dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah untuk mendapatkan anak-anak yang soleh, maka orang tua terlebih dahulu berusaha menjadi orang soleh sebelum kita menghendaki anak-anak yang soleh itu sendiri. Maka keberhasilan Ibrahim alaihissalam mendapatkan karunia anak soleh seperti Ismail alaihissalam adalah karena beliau sendiri berhasil mendidik dan membentuk dirinya menjadi seorang yang soleh. Maka Allah Azza wa Jalla menegaskan, sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Bapak Ibu, mohon maaf karena saya ada di sekitar bandara, jadi mungkin agak suara bising dengan suara bisingan di bandara. Lanjut saya sampaikan Bapak Ibu. Pertama, konsisten mencari rezeki yang halal. Ya. Kemudian sebagaimana di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, sesungguhnya orang muslim itu jika ia memberi nafkah kepada keluarganya, maka itu akan menjadi sedekah untuknya. Ya. Selanjutnya, Ibu Bapak yang sama-sama dirahmati Allah, sebagaimana juga dalam hadis riwayat Al-Bukhari, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak lagi peduli apa yang ia kumpulkan, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Inilah yang kita khawatirkan Bapak Ibu. Kemudian di dalam surat hadis riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, tidak akan masuk surga daging tumbuh dari harta haram, karena mereka lebih pantas untuknya. Maka hati-hatilah sekalipun itu sekecil atau sekerat daging, kalau itu haram, maka seyogyanya untuk kemudian kita sama-sama hindari.
Yang kedua, ibu bapak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memberikan kasih sayang kepada anak tapi tidak dengan cara memanjakannya. Namun marilah memikirkan dengan jernih bahwa bukti dan kasih sayang kita yang sesungguhnya kepada mereka adalah dengan berusaha menyelamatkan mereka dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Surat Al-Tahrim ayat yang ke-6. Selanjutnya yang ketiga, Bapak Ibu, agar kemudian kita mendapatkan anak yang soleh dan solehah, ya, adalah terus belajar dan belajar menjadi orang tua yang soleh dan cerdas dengan memegang dua hal, Al-Quran dan As-Sunnah. Sedikit lagi Bapak Ibu. Selanjutnya, mengapa kita harus benar-benar serius merancang kehadiran anak yang soleh dalam rumah tangga kita? Sebab ketika kita memiliki anak yang soleh itu adalah aset utama bagi kita. Ya, sebagaimana di dalam hadis riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Al-Albani, apabila seorang insan meninggal dunia akan terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang berdoa untuknya. Ya. Demikianlah yang mungkin Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, sekelumit yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya bukanlah seorang mubalik, tapi paling tidak kita juga sama-sama sharing bagaimana kemudian kita bisa menghasilkan generasi yang soleh dan soleha. Demikian mungkin Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallah wa ban qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustadz Alimuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Warnof. Materinya juga cukup bagus sekali. Mudah-mudahan dari pemaparan dari soal itu bisa memberikan dan kita bisa mendapatkan natijah dari pemaparan dari Ustadz Suwarno. Kemudian kita yang ada di sini khususnya yang mengikuti kegiatan pemaparan dijadikan walad yang soleh. Apa yang sudah saya katakan pertama bahwa di dalam kehidupan rumah tangga ini kita selalu mengidam-idamkan anak-anak yang soleh. Tadi sudah disebutkan kriteria untuk menjadikan anak-anak yang soleh itu yang pertama kita sebagai orang tua dalam mencari nafkah. Jelas kita harus berhati-hati dari makanan-makanan yang tentu yang membuat keluarga kita dan anak kita menjadi tidak soleh, karena faktor makanan itulah yang menjadikan penting bagi kita untuk menjadikan anak-anak yang soleh. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, karena waktunya sudah hampir jam 6, 1 menit lagi jam 6 untuk di daerah Jawa Tengah. Untuk itu saya sebagai moderator memberikan satu pertanyaan, memberikan peluang pertanyaan pada para jemaah yang ada di sini, karena waktunya sudah siang, mungkin di Papua sudah hampir jam 8 ya, kalau di daerah Jawa itu sudah hampir jam 6. Untuk kami batasi untuk pertanyaan untuk 2 penanya. Saya persilakan untuk penanya pertama kami buka. Monggo pada Bapak Ibu yang saya muliakan yang ada hadir di Mapara ini untuk bisa memberikan satu pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang saya muliakan. Terima kasih Pak. Mungkin saya yang pertama. Oke. Dari mana? Dari Bapak Agus Al-Husairi, SMA Muhammadiyah 1 Babat Lamongan. SMA Muhammadiyah 1. Ya, betul. Lamongan. Ya. Oke, monggo Pak
Pertanyaan itu. Terima kasih Pak Suwarno mengikuti pemaparannya yang cukup jelas. Namun kadang saya juga merenung dan juga ingin tak sampaikan pertanyaan sekalian renungan saya ini. Lah, kaitannya dengan pendidikan. Kan di saat ini kita dihadapkan pada lingkungan ataukah kehidupan yang dirasa modern ataupun serba canggih, di mana ketika kita belajar, anak-anak kita serasa lebih banyak memperoleh pembelajaran pendidikan dari luar, apakah dari gadget ataukah dari lingkungan di luar keluarga. Lah, bagaimana baiknya bagi orang tua terhadap antisipasi pendidikan yang kurang baik yang diperoleh di luar keluarga. Demikian, Pak, kurang dan lebihnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus dari SMA Muhammadiyah. Pertanyaan katanya bagaimana antisipasi kita sebagai orang tua pada zaman sekarang ini dalam mendidik putra putri kita. Monggo silakan Pak bisa memberikan jawabannya. Baik, salam hormat dari kami di Merauke, Pak Agus di Babat ya. Ini sepertinya sama-sama dengan Ustadz Hilman ya. Di Lamongan barangkali. Kita berbagi saja. Jadi untuk mengantisipasi ini kita kembali seperti pesan Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sebagaimana zaman yang sekarang ini yang terjadi. Maka solusinya dengan perkembangan zaman dan teknologi ini bukan kita hindari, tapi bagaimana kemudian kita bisa mampu menguasai teknologi ini agar kemudian kita tidak dikuasai oleh teknologi, tapi bagaimana kemudian orang tua itu bisa menguasai teknologi sehingga kita bisa memberikan nutrisi kepada anak-anak kita, benteng untuk kemudian anak-anak kita itu bisa tangguh terhadap kemajuan-kemajuan teknologi sehingga mereka sudah punya filter terhadap segala macam informasi yang mereka terima yang begitu sangat bebas. Nah, karena kemajuan teknologi ini kadangkala kenakalan itu bukan hanya terjadi di luar rumah, tapi kadangkala muncul awalnya itu dari tempat tidur. Karena mereka sendiri yang kemudian membawa datang segala macam persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak harus terjadi di lingkungan keluarga. Saya pikir itu mungkin dan itu juga salah satu yang mungkin saya terapkan sebagai orang tua dengan anak-anak saya yang kurang lebih 5 anak ini. Maka yang paling penting adalah meningkatkan kapasitas kita untuk kemudian menguasai teknologi. Yang kedua, memperbesar benteng diri kita dengan keimanan untuk kemudian kita bisa tangguh terhadap kemajuan-kemajuan teknologi yang terjadi di sekitar kita. Barangkali mungkin begitu normatifnya yang bisa kami sampaikan, Pak Agus. Mohon maaf sekali lagi jika kurang berkenan, kurang puas dalam menjawab pertanyaan ini. Saya kembalikan kepada Pak Alimuddin dan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya yakin juga punya hak untuk bisa menjawab yang sama-sama karena kita ini sifatnya diskusi. Barangkali gitu, Pak Alimuddin, saya kembalikan. Terima kasih Pak Ustadz Suwarno dan Pak Agus dari SMA Muhammadiyah Lamongan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kami buka untuk yang kedua. Monggo Bapak Ibu yang mengikuti kajian Mapara di hari ini bisa memberikan satu pertanyaan pada Bapak Ustadz Suwarno. Satu pertanyaan lagi karena waktunya sudah jam 6:05. Mungkin kalau maaf kalau bukan pertanyaan, sekedar sharing boleh? Oh, enggak. Menambahkan juga bisa, Ustaz. Oh iya. Oh iya, maaf saya tidak raise hand lebih dulu. Boleh izin Pak Alimuddin ya? Sekaligus ya. Silakan. Sama-sama di Papua tapi ujung timur dan ujung barat. Masya Allah.
Kalau lewat laut ini 1-2 pekan dari Merauke ke Sorong. Kalau pakai kapal laut mutar. Baik, sekedar sharing aja. Saya jadi tergerik. Yang pertama itu luar biasa ini presentasinya atau materinya Ustadz Suwarno pada pagi ini. Terus berkaitan dengan pertanyaan tadi, saya terus timbul karena memang background saya juga guru. Saya teringat sebenarnya kan pendidikan ini kan tanggung jawab kolektif bersama kan begitu. Kalau Ki Hajar Dewantoro kan Tripusat Pendidikan itu. Tapi Nabi kita kan pernah mengatakan dalam hadis yang terkenal itu kan kullu mauludin yuladu alal fitrah fawahu yuhawidani yunasirani au yumajisani itu. Jadi anak-anak kita ini kan semua sudah potensi punya fitrah untuk fitrah keimanan yang terbawa. Allah sudah tanamkan ya, sifat-sifat baik itu sudah ada di hati anak kita. Tinggal orang tuanya. Bawahu itu ada yang saya sempat membaca, ada penafsiran. Orang tua dalam arti sempit itu bapak ibunya, ibu kandungnya di rumah. Orang tua dalam arti sedang, mikro itu orang bapak ibu kandung. Terus meso yang sedang itu bapak ibu gurunya di sekolah, ustadznya di pesantren. Kemudian orang tua dalam arti luas yang makro itu adalah masyarakat di mana anak itu berada. Jadi ini tanggung jawab bersama. Kadang-kadang orang tuanya sudah soleh, tapi karena dia bergaul dengan lingkungan pendidikannya mungkin di sekolah tidak support dengan apa yang sudah ditanamkan orang tuanya di rumah, jadi kadang solehnya itu bisa berubah. Kemudian juga masyarakat, makanya memang kita dalam kondisi saat ini memang tanggung jawab orang tuanya luar biasa beratnya ya. Tapi kita yakin kita masih punya Allah, yang penting sudah ditanamkan ke pendidikan yang baik. Kemudian kita perlu mengawasi terus anak-anak kita, teman bergaulnya siapa. Terus kita titipkan ke sekolah, salut sama Ustadz Suwarno ya, anak-anaknya semua pendidikannya luar biasa. Ya. Ini menjadi bekal ini, harus kita contoh juga. Jadi sudah difasilitasi untuk pendidikan-pendidikan yang insya Allah apa yang dalam sekolah itu bisa langsung lanjut dengan pendidikan sekolah yang Bapak Ibu gurunya menjadi orang tua kedua setelah orang tua dalam arti yang sedang tadi itu. Kemudian kita perlu perhatikan teman-teman bergaul anak-anak kita. Insya Allah kalau itu semua, dan apabila menjadi kesadaran bersama bahwa tanggung jawab pendidikan itu ada kolektif, saya yakin ke depan kita bisa menghasilkan anak-anak yang insya Allah menjadi generasi hebat, generasi emas insya Allah. Mungkin begitu sedikit dari saya, sekedar sharing. Terima kasih, mohon maaf kalau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Muhammad Sanmas dari Sorong. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Suwarno dan Pak Muhammad Sanmas dari Sorong, Papua Barat, di ujung timur negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa yang kaitannya dengan anak soleh ini perlu pendidikan. Yang jelas kalau kita lihat dari satu hadis Rasulullah, ciri-ciri anak yang soleh itu adalah anak yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Jadi kalau anak-anak kita, juga kita semuanya yang selalu mendoakan kepada orang tuanya, pasti itu adalah anak-anak yang soleh. Adapun kadar kesolehan kita itu masing-masing terkadang kadar kesolehan kita itu sesuai dengan kadar kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan kita sebagai guru, sebagai orang tua bisa memberikan satu tarbiyah pendidikan kepada anak-anak kita dan menjadikan keluarga kita yang kita mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Itu saja mungkin dari kami, dari saya selaku moderator. Bagaimana Bu Tri? Waktunya apakah sudah selesai? Karena ini adalah waktu untuk ini ya Bu ya. Sudah semuanya, kalau di daerah kami sudah jam 6.10 dan kami sebagai moderator yang pertama mengucapkan pada jamaah sekalian kajian Mapara
wabillahi kepada Bapak Suwarno MPD selaku mubalik, dan kemudian ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Sarjana, yang mudah-mudahan ilmunya bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Kemudian kepada Ananda Sofi Nurlaila, mudah-mudahan apa yang dia baca Al-Quran bisa menyapati kita nanti di alam kubur nanti, dan bisa menyapati kita nanti di hari kiamat. Khusus kepada Bu Tri Mulyani yang selalu dari mulai awal Ramadan ya, memberikan satu motivasi kepada saya untuk menjadi moderator. Baru pertama kali saya baru pertama Bu Tri Mulyani saya sebagai moderator, dan mohon maaf karena berbagai macam banyak kegiatan-kegiatan di sekolah, di masyarakat. Mungkin saya hanya beberapa kali saja mengikuti kajian-kajian di Makassar. Ini pun sudah mengorbankan kuliah subuh di masjid yang ada di Jami kita untuk bisa masuk di kajian Makassar. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan hari ini kita diberikan satu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan, rezeki yang luas, yang halal dan thayyibah, dan mudah-mudahan kita sebagai ustadz dan sebagai guru, ilmunya bisa memberikan manfaat kepada khususnya anak-anak kita, dan mudah-mudahan kita yang sudah berkeluarga, mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kalimat atau kata yang tidak sesuai dengan hati panjenengan. Mohon untuk dibukakan permohonan maaf saya ini. Itu saja kurang lebihnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sangat kepada Ustadz Alimuddin sebagai moderator. Terima kasih kepada Ustadz Suwarno sebagai pemateri Mapara 3 pagi ini. Terima kasih kepada Dr. Sarjana, terima kasih kepada Ananda Sofi Nurlaila, dan kepada seluruh tim Mapara yang telah mensukseskan acara Mapara 3 hari ini. Terima kasih kepada seluruh jamaah Mapara 3. Marilah kita tutup kegiatan Mapara 3 hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis dan alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillah. Saya mohon maaf sebagai amung tamu apabila ada tutur kata dan segala sesuatu yang kurang berkenan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah, jika kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sugeng makarya Bapak Ibu semua. Untuk informasi Mapara besok pagi, insya Allah nanti akan diinformasikan di grup-grup IRO. Katen Bapak Ibu semua, saya mohon pamit karena harus segera berangkat ke sekolah. Selamat berkarya Ustadz Suwarno. Selamat bertugas, Bunda Putri. Terima kasih. Bunda Rianti. Pamit semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum para guru semua. Assalamualaikum. Selamat bertugas Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ya, Bunda Retno. Bu Mardina. Iya. Lama tak jumpa. Saya Iya, Putri. Putri. Tenang Ibu Putri, sudah Putri. Tugas selesai, tenang Putri. Izin saya tutup, Assalamualaikum. Yes, benar Bu Silvi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Silvi.